Maksud ibu, pernikahan ini tidak akan mengubah apapun dalam kehidupanmu. Ibu berjanji kepadamu, anakku. Bagaimana, kau bersedia? Ahil, nak, Aku minta maaf, Bu. Tapi aku tidak bisa menikah. Aku tidak bisa, Bu. Aku tidak bisa menghancurkan hidup seseorang karena harta. Aku minta maaf. Ahil, ya Allah, apa yang harus kulakukan sekarang ini? Sesuai isi surat wasiat ini, Ahil akan mendapat harta itu hanya setelah dia menikah. Pikirkanlah, Ahil. Kalau kau tidak menikah, banyak kehidupan akan hancur karena harta warisan itu. Ahil, anakku, Ibu, Ahil dengarkan aku. Ibu tahu kalau kau belum siap untuk semua tanggung jawab yang kau pikul. Ibu juga tahu kau tidak ingin menghancurkan kehidupan seseorang. Tapi, bagaimana kalau kau menikah dengan seseorang yang tidak mengharapkan apapun darimu sebagai istrimu? Ibu, apa yang Ibu bicarakan, Bu? Ibu melakukan semuanya demi keluarga ini. Ibu melakukan untuk Nazia, Sazia, dan juga nenekmu. Dengar, nak. Bagaimana kalau kau menikah dengan seseorang yang tidak ikut campur dalam kehidupanmu? Ibu tidak akan mengajukan kondisi ini sebagai pernikahan. Itu tidak berarti kau selingkuh dengan seseorang atau juga menghancurkan kehidupannya. Dengarkan aku, nak. Ini, Jadi, kau mau menikahkan dengan seseorang. Dalam hal ini, kau akan memenuhi kondisi itu tanpa melakukan sesuatu yang salah. Jadi kau mau kan segera menikah dalam waktu dekat? Katakan. ya baiklah Bu, baiklah. Mari kita anggap bahwa aku setuju. Siapa yang akan bersedia menikah denganku, Bu? Siapa yang akan menerima kondisi seperti itu, Bu? Karena aku tidak berpikir kita akan menemukan seseorang seperti itu dalam waktu dekat, Bu. Hei Ahil, ya Tuhan sayang. Sudah lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Aku merindukanmu, Ahil. Siapa wanita ini? Aku baik-baik saja. Kuharap kau tidak punya masalah menemukan tempat ini. Masalah? Ya Tuhan, itu mengerikan. Tapi karena sekarang sudah bertemu, semua masalahku sudah selesai. Seperti yang kau tahu, aku tiba di Bhopal beberapa hari yang lalu. Tapi kau sibuk dan sekarang kau harus membayar untuk itu. Dan karena hal itu, aku harus ke rumahmu untuk tinggal bersamamu selama beberapa hari.
Semoga kamar tamunya kosong. Atau haruskah aku sekamar tidur denganmu, Ahil? Nida, kamar tamu di sini tidak penuh. Dengar, Ya, apa dia akan tinggal di sini? iya. Sepertinya dia berusia. Aku ingin bilang kalau dia itu wanita yang untuk seorang pria. Seorang kakak? Tidak. Bukan itu. Dia pasti wanita untuk seorang pria saat mereka bukan hanya Oh. teman. Oh, apa kau mengatakan dia seorang musuh? Bukan. Aku tahu, maksudmu pacar. Iya, iya. Dia terlihat seperti pacarnya. Mereka benar-benar seperti teman dekat. Dengar. Iya. Dia adalah teman sekelas Ahil di sekolah, kan? Ya. Hmm. Ayo antar aku ke kamar tamu, Ahil. Aku sangat lelah. Aku ingin istirahat sebelum kita banyak bercerita panjang lebar. Ayo, ayo tunggu. Aku ingin memperkenalkan diriku dulu ya. Assalamualaikum Nyonya Ibrahim. Kalian pasti paman dan bibinya Ayu Iya, kan? iya, iya. Kau manis sekali. Tepat. Kau sama seperti yang aku kira. Terima kasih. Dan kau pasti Latif, Iya. ratu yang cantik. Kau kelebihan 2,5 kilogram dari beratmu yang ideal, iya kan? Kau harus memperhatikan itu. High five, Ah, tos. oh iya benar. Au. Kau, kurasa aku tidak mengenalmu. Dan tentu saja, kau pasti Rehan kan? Benar? Lihat, aku tamu yang mengesankan. Lihat kan? Aku mengenal seluruh keluargamu dengan baik, Ahil. Ayo, Ahil. Aku lelah sekali. Tunjukkan kamarku. Ayo. Ayo. Ibu, aku pergi sekarang. Baiklah. Permisi. Tunggu dulu. Sayang, tolong bawakan tasku ke kamarku, oke? Oke. Oh, oke. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku pikir kau seorang pelayan di sini. Apa kau bukan seorang pelayan? Nida, dia juru masak di rumah ini. Oh, ayolah Ahil. Itu kan sama saja. Kau membuatku takut. Untuk sesaat kupikir aku salah bicara. Tapi waktu aku melihat pakaian khas yang mencoloknya ini, aku pikir aku tidak salah bicara. Maafkan aku, jangan tersinggung ya. Nida, ayolah. Ahil, tunggu dulu. Hei. Ini. Aku tidak ingin Sayang, uang. ini hanya tip. Tolong simpan saja. Jangan bilang begitu. Aku mengerti kok. Tip itu adalah hal yang sangat penting dari pendapatanmu, iya kan? Tenang saja, aku tidak akan memberitahu siapapun. Ini akan jadi rahasia kita, oke? Nida,
Ayo kita pergi. Bawakan tasku ya, terima kasih. Ayo, ayo Ahil. Kita sudah lama tidak bertemu. Kau masih ingatkan kenang-kenangan indah kita? Aku sangat merindukanmu. Rindu sekali. Ya Allah, kau memang maha besar. Pertama kau menciptakan masalah. Kemudian kau memberikan jalan keluarnya juga. Semua ini di luar dugaan. Tapi aku harus menahan semua ini untuk bisa meraih tujuanku. Tapi kenapa kau pergi ke kamarnya Rahat? Nenek kan sudah bilang supaya tidak ke sana. Sayang, saat seseorang terbiasa menjalani penderitaan hidup, orang itu tidak akan menyukai dunia luar. Itu terjadi pada Rahat. Dia ingin tinggal sendirian. Dia suka tinggal sendirian. Kenapa kau sering sekali pergi ke sana dan menyulitkannya? Biarkan dia sendirian. Tolong. Kau mengerti? Nenek, jika seseorang tidak mampu mengungkapkan apa yang dia inginkan, itu terpantul dari matanya. Dan aku sadar, mungkin dia sendirian. Tapi dia tidak ingin tetap sendirian. Aku hanya mencoba untuk berbagi kesedihannya denganku seperti sahabat baik. Aku mungkin bisa membuatnya merasa lebih baik. Kau siap melakukan apapun demi negaramu? Tapi bagaimana jika bahaya mendatangiku? Bagaimana jika hidupku berada dalam bahaya? Apa yang akan kau lakukan? Apa kau akan datang menyelamatkanku? Ibu? Apa yang Ibu bicarakan, Bu? Bagaimana bisa aku menikahi Nida? Iya, tentu saja. Memangnya apa yang salah dengan itu? Dia teman masa kecilmu. Dia sudah mengerti banyak tentang dirimu. Dia bahkan juga tidak keberatan dengan gaya hidupmu. Yang paling penting, dia juga berpendidikan. Selain itu, dia juga berasal dari status yang sama. Kau harus selalu menikah dengan seseorang dari status sosial yang Iya, sama. aku mengerti, Ibu. Tapi kita sekarang sedang membicarakan masalah Nida. Aku tidak pernah punya perasaan seperti itu kepadanya, Bu. Dia teman kecilku. Bagaimana bisa aku? Ahil, tapi kau bilang kalau kau akan menikah dengan seseorang yang bisa memahami dirimu dan juga gaya hidupmu. Bukankah Nida sesuai dengan gaya hidupmu? Iya, memang benar. Tapi Nida... Jangan membantah. Dengar, Ahil. Kau seharusnya tidak boleh lupa bahwa kalau kau kehilangan kesempatan itu, kau tidak akan mendapatkannya kembali. Tidak peduli seberapa keras kau mencobanya, tetap saja hasilnya akan nihil. Tapi tidak berarti aku harus menikah dengan wanita yang pertama aku temui, Bu. Aku tidak memintamu untuk menikah dengan wanita manapun. Ibu sedang membicarakan Nida. Dia tidak akan punya masalah dengan gaya hidupmu. Bahkan dia juga pasti tidak akan melarangmu untuk pacaran. Ibu, kita sedang membicarakan pernikahan. Ini mengenai pernikahanku. Ibu tahu pernikahan itu bukan... Ibu ingin aku menempa sebuah ikatan yang jelas-jelas berlawanan dengan sifat dan gaya hidupku, Bu.
Tapi ibu menyatakan bahwa pernikahanku tidak akan mengubah gaya hidupku. Itu tidak akan mengubah apapun. Bagaimana mungkin, Bu? Berpacaran dan menikah itu tidak sama. Tidak diragukan lagi bahwa aku tidak percaya pada lembaga pernikahan. Namun pernikahan bukan lelucon, Bu. Ahil, ibu tidak ingin pembagian apapun dalam harta ini. Dan ibu tahu, kau juga tidak menginginkan apapun. Tapi bagaimana dengan adik-adikmu? Bagaimana dengan nenekmu? Apa yang akan mereka lakukan? Baiklah. Mari kita pikirkan mereka. Kalau aku setuju, apa ibu pikir Nida akan mau juga? Tidak akan, Bu. Kenapa kau berpikir seperti itu, Ahil? Dia tiba di tempat kita sekarang saat kita sedang dalam masalah besar. Dia kemudian ditakdirkan tiba di sini. Kenapa kau menganggap bahwa dia akan menolakmu? Apa masalahnya? Dia mungkin menolak. Tapi aku yakin kalau dia akan menerima pengajuanmu. Aku pikir semua pelayan Ahil itu memiliki sopan santun. Kau harusnya tahu kan, sebelum masuk kamar orang lain kau harus mengetuk pintu. Tunggu dulu. Ini ada pakaian. Cuci dan setrika ya. Oke? Maaf ya Nida, tapi itu bukan pekerjaanku. Di rumah ini, tugasku hanya memasak. Aku akan melakukan yang lainnya saat aku menginginkannya. Aku lakukan apa saja hanya untuk keluarga ini dan bukan untuk orang luar. Tunggu dulu. Maafkan aku. Aku lupa. Tunggu sebentar. Sekarang kamu mau melakukannya? Semua pelayan tidak melakukan apapun kecuali dibayar. Kau tidak menghargai tamu lebih dari itu. Aku mengerti hal itu. Baiklah. Ini akan melakukannya. Apa kurang? Ini seharusnya cukup, kan? Dan jangan khawatir, jika aku menyukai pelayananmu, aku akan memberimu lebih. Oke, sekarang pergilah, cuci dan setrika pakaianku itu, oke? Tunggu sebentar. Tolong dengarkan baik-baik. Ini negara bebas. Di sini tidak ada budak. Dan masih ada satu lagi. Ini. Ini uang yang kau berikan padaku. Aku punya saran gratis untukmu. Kau harus banyak belajar untuk bersikap. Dan itu akan membantumu. Oh ya, satu lagi. Aku tahu kalau kau orang yang cukup kaya. Mungkin kau bisa membeli apapun yang kau mau. Dan aku hanya seorang pelayan. Tapi aku percaya
bisa bekerja keras untuk mendapatkan uang. Aku tidak ingin mendapatkan uang dengan menjilat sepatu siapapun. Kau tamu di sini. Oleh karena itu, aku masih menghargaimu. Tapi itu tidak berarti kau bisa menghinaku seenaknya. Aku memang pelayan di sini. Tapi bukan budak. Kau tahu apa maksudku? Ahil, aku senang kau sudah pulang. Ayo ikut aku. Apa ini? Apa semua ini? Apa semua ini? Bau harum. Biru. Langit. Udara. Dengar, aku tidak punya ketertarikan pada semua itu. Bawa pot-pot ini keluar. Sudah aku bilang, aku tidak punya. Ahil, kau masih ingat? Bagaimana kita dulu nongkrong di kampus sekolah kita? Terutama saat hujan. Kau ingat jajanan teh? Aku harap hari-hari itu kembali. Dulu sangat menyenangkan. Ada apa, Ahil? Aku sedang bicara denganmu, dan kau diam saja. Apa yang terjadi? Nida, aku ingin... Katakan pada ibu, kau akan menikahinya kan? Bagaimana mungkin menikah dengan Nida? Apa yang salah dengan itu, Ahil? Sebenarnya aku... Jangan tinggalkan aku sendirian. Tolong jangan tinggalkan aku. Tolong jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Tolong selamatkan aku. Bagaimana dengan masa depan adikmu? Bagaimana dengan nenek? Yang ibu bicarakan ini tentang Nida. Kau mau menikah dengannya kan? Tolong, jangan pergi tinggalkan aku. Tolong selamatkan aku.
Ahil, ada apa? Aku tidak pernah melihatmu begitu serius. Kau sudah berubah, Ahil. Kau ragu-ragu memberitahu. Aku tidak percaya ini. Katakan padaku ada apa. Eh, Nida, Ayolah, Ahil. Kau sahabatku. Katakan padaku. Ayo katakan. aku ingin bertanya sesuatu padamu. Aku tidak percaya ini. Kau tidak mengetuk pintu lagi. Aku tidak mengetuk pintu karena pintunya sudah terbuka. Mengetuk pintu saat pintu terbuka. Latif menyuruhku membawa biskuit. Oh, wow. Benarkah? Sini. Kau basa-basi sekali. Sekarang, keluarlah. Kau dapat dia dari mana? Dia itu gila ya? Beberapa saat yang lalu dia menceramahi aku. Aku tidak mengerti apa yang dipikirkannya. Tapi jangan khawatir. Aku tahu cara menangani orang-orang seperti itu. Tadi kau mau bilang apa? Aku harus pergi sekarang. Nanti kita bicara lagi. Kenapa dengannya? Apa ya yang ingin dia bicarakan denganku? Hanya Tuhan yang tahu. Baguslah. Jarak di antara kita perlahan-lahan semakin dekat dan kita akan jadi teman suatu hari nanti. Dan kemudian kau tidak akan sendirian lagi.
Ehm, aku ingin bicara denganmu. Tentang apa? Apapun yang terjadi di antara kita waktu itu aku tidak tahu kapan dan bagaimana itu terjadi. Tapi ternyata aku tidak bisa melupakannya. Aku ingin bertanya padamu, apakah kau juga punya perasaan yang sama? Seperti yang aku rasakan? Apa kau menginginkan sesuatu? Maaf? Em, Kau sudah berdiri di sini sudah cukup lama, jadi kupikir kau menginginkan sesuatu dan akan menyuruhku. Ya, ya, aku ini, ini, aku kemari untuk mengambil bajuku. Tunggu sebentar, 2 lagi. Masih ada 2 lagi yang sudah kering. Kalau tidak keberatan, bawa saja semua. Bagaimana aku akan bicara pada sana? Sepertinya itu tidak membuat perbedaan apapun baginya. Ini juga sudah kering. Iya, oke. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Oh ya, em, bagaimana keadaan nenekmu? Dia baik. Aku sudah memberikan obatnya. Insya Allah dia akan segera sembuh. Bagus. Dengar, eh, Aku juga ingin memberitahumu apa yang terjadi pada hari itu. kau ingin memberitahuku sesuatu saat kau datang ke kamarku. Iya, aku ingin berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan hidupku. Kalau kau tidak datang untuk menyelamatkanku, Kau sudah berterima kasih padaku. Kau ingin memberitahuku sesuatu yang lain. Tapi saat itu Latif datang dan kau tidak bisa. iya, waktu itu Ya, aku hanya ingin memberitahu bahwa sejak hari di mana semua itu terjadi, aku merasa kalau ayo Sanam. Katakan bahwa kau merasakan hal yang sama seperti yang kurasakan. aku merasa kalau aku menjadi sangat lemah. Mungkin aku tidak bisa keluar dari trauma. Aku aku merasa sangat takut. Aku bahkan tidak bisa bekerja dengan baik. Kau tidak ingin mengatakan yang lain? Tidak, Kau tidak ingat sesuatu yang lain? bahkan waktu itu aku tidak ingat apapun. Latif yang memberitahuku bahwa kau yang mengurusku. Mungkin itu efek obat-obatan. Aku sama sekali tidak sadar
Aku tidak bisa ingat apapun. Aku benar-benar lupa. Artinya kau tidak ingat apa-apa. Apa aku melakukan kesalahan? Percayalah, pada waktu itu aku tidak sadarkan diri. Tolong maafkan aku kalau aku melakukan kesalahan. Cuci ini. Ini tidak dicuci dengan baik. Dia itu kenapa? Kenapa dia pergi dengan marah-marah? Jahat sekali. Tidak. Dia sedikit pun tidak jahat. Dia telah menyelamatkan hidupku. Aku sudah berterima kasih padanya untuk itu. Aku sudah minta maaf padanya walaupun aku tidak melakukan kesalahan. Apa aku telah membuat kesalahan? Latif yang memberitahuku bahwa kau yang mengurusku. Bagaimana bisa menikahi Nida? Apa yang salah dengan itu? Bagaimana nasib adikmu? Bagaimana nasib nenekmu? Nida sayang, sebenarnya siapa yang kau suka? Maksudku, kenapa kau belum menjalin itu? Apa? Apa maksudnya? Ah, maksudku, apa itu? Hmm? Aku sedang bicara bagaimana Azhar dan Asma akan Ah, terikat. Iya, benar, benar. Apa itu? Ikatan pernikahan. Iya. Kenapa kau belum menjalin ikatan pernikahan? Kuharap kau mengerti bahwa kita perlu satu hal untuk Hmm. mengikat simpul pernikahan, yaitu seseorang calon yang baik. Dan aku belum menemukan seseorang. Selain itu, aku ini masih muda. Kenapa harus buru-buru menikah? Hmm. Tapi bagaimana kalau kau menemukan calon yang baik? Maksudku, orang yang kau sukai dan jatuh cinta padanya. Kapanpun aku menemukan calon yang baik, nanti aku akan beritahu. Oke? Hebat. Asma, tuangkanlah lagi. Hei, Ahil. Nida, Ada apa, Ahil? Ahil? Ada apa? maukah kau menikah denganku? Maukah kau menikah denganku?